Dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 5 sampai 6, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat, dan bahkan segala yang diciptakan Allah diletakkan di bawah kaki manusia. Luar biasa. Anak-anak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan tercipta, laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu yang baik, tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perilaku kami setiap hari. Bimbinglah kami selalu Tuhan, demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai, berkat Tuhan menyertai kita semua. Anak-anak, ingatkah kalian dengan pelajaran agama di awal-awal kelas 4 tahun lalu? Coba diingat-ingat. Siapa yang masih ingat? Ya, oke. Baik, anak-anak, kalau kalian ingat, di awal pelajaran agama kelas 4 tahun lalu, Bapak mengajak anak-anak untuk mengenal diri kita masing-masing, bahwa kita itu adalah citra Allah. Bapak tanya lagi ya, masih ingatkah anak-anak tentang arti apa itu citra Allah? Coba pikir sebentar. Oke, kalian bisa pause video ini untuk mengingat-ingat, karena setelah ini Bapak akan kasih tahu jawabannya. Oke, anak-anak, citra Allah itu berarti bahwa manusia memiliki kemampuan seperti Allah sendiri. Kemampuan seperti apa? Bisa berpikir, memiliki cinta, dan juga yang paling luar biasa adalah manusia memiliki kebebasan. Baik, anak-anak semua, pada awal pelajaran ini, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk bercermin. Ya, serius. Coba kalian cari cermin, lalu kalian bercerminlah. Ya, ayo lakukan, jangan ragu-ragu. Bapak minta untuk permulaan pelajaran ini kalian bercermin dulu. Jangan ragu-ragu, kalian bisa pause video ini, lalu kalian cari cermin dan kalian bercerminlah ya. Nah, oke anak-anak. Gimana? Sudah selesai bercerminnya? Siapa yang kalian lihat? Tentu wajah sendiri kan? Nah, tapi coba anak-anak ingat ketika kalian bercermin tadi, kalian itu lebih mirip siapa sih? Ayo, lebih mirip siapa? Jujur. Mirip papa atau mirip mama nih? Ya, kalau bingung, kalian tentu boleh tanya ke orang tua. Kalian kira-kira lebih mirip siapa? Mirip papa atau mirip mama? Mungkin anak-anak ada yang mengatakan bahwa, atau orang tua ada yang mengatakan bahwa matanya mirip mama tapi hidungnya mirip papa dan yang lain sebagainya lah. Oke, tapi anak-anak sebenarnya mengapa Bapak mengajak kalian di awal pelajaran ini bercermin? Apakah ingin melihat sejauh mana kadar kecantikan dan kadar ketampanan kalian? Ya boleh saja, tapi bukan itu anak-anak. Kenapa Bapak mengajak kalian di awal pelajaran ini untuk bercermin? Karena dengan bercermin, anak-anak akhirnya bisa melihat sendiri kan, oh ternyata saya memang anaknya papa dan anaknya mama, gitu kan anak-anak? Ya nggak? Masa anaknya orang lain, kan nggak lucu. Nah anak-anak, maka tidak salah sih kalau kalian pernah dengar kalimat ini, bahwa anak sesungguhnya adalah cerminan orang tua. Karena apa? Karena memang secara fisik kita anak-anak itu kan mirip dengan papa, mirip dengan mama, iya kan?
Itulah tujuan kita bercermin, untuk mengetahui bahwa memang kita ini adalah sungguh putra atau putri dari papa dan mama kita. Anak-anak, setelah kita bercermin dan setelah kita melihat wajah kita dalam cermin itu, Bapak ingin mengajak anak-anak membuka buku cetak ya. Coba kalian cari di buku cetak. Apa yang dicari? Coba kalian cari kisah dari kitab Kejadian, khususnya kitab Kejadian ayat bab 1 ayat 27. Oke, sekali lagi anak-anak kalau membuka buku cetak atau mungkin Alkitab, kalian lihat, kalian cari kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Sudah ketemu? Oke, baik. Di sana dikatakan bahwa menurut gambarnya diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Ingat kata-kata ini, menurut gambarnya. Coba menurut anak-anak, kata menurut gambarnya itu menurut siapa? Ya benar, menurut Allah sendiri. Maka dengan kata lain, kita ini sesungguhnya adalah mirip Allah. Nah, kalau kita ini adalah mirip Allah, berarti kita ini adalah cerminan Allah sendiri. Tapi tunggu, benar nggak demikian? Benar nggak kita dari cerminan Allah? Pasti benar anak-anak. Asalkan, nah ini dia, ingat ya, kita sungguh adalah cerminan Allah. Asalkan apa? 1, kita bisa berpikir positif. 2, kita memiliki rasa peduli. 3, dan tentu saja ini yang penting, kita bisa mengendalikan sikap, kita bisa mengendalikan tindakan kita kepada orang lain. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Bapak siapkan ini. Ini adalah gambar di mana orang sedang bekerja sama, orang sedang bergotong royong. Nah, perhatikan baik-baik gambar itu ya. Silakan. Anak-anak sekalian, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan supaya mereka beranak cucu, mereka bertambah banyak, dan mereka menguasai bumi. Kan tetapi hati-hati dengan kata menguasai, karena ini bisa berarti kurang baik. Maka kata menguasai sebaiknya kita bisa ganti saja dengan melestarikan bumi, begitu ya. Dan anak-anak, tugas yang Allah titipkan kepada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidak mudah, karena membutuhkan kerjasama dan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa belajar dari kitab Kejadian bab 2 ayat 22 dan 23. Di sana kita akan tahu bahwa perempuan itu sesungguhnya memang diciptakan oleh Allah untuk menjadi rekan, menjadi partner bagi laki-laki. Sehingga kalau menjadi rekan, menjadi partner, tidak boleh ada yang di atas, tidak boleh ada yang di bawah, tidak boleh ada yang merasa lebih pintar dari yang lain. Karena yang namanya rekan, pastilah harus ada kerjasama, saling pengertian, bisa berbagi dan sebagainya. Maka pada titik ini anak-anak, kalau kita menyadari bahwa kita adalah laki-laki dan perempuan yang secitra dengan Allah, jangan banding-bandingin ya. Baik anak-anak semua, demikianlah video pembelajaran kita kali ini ya. Apa yang perlu kalian ingat dari pelajaran kita hari ini adalah 2 hal. Manusia adalah citra Allah, yang artinya bahwa manusia harus memiliki kasih seperti yang Allah ajarkan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Yang kedua, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan sebagai ciptaan yang istimewa, maka laki-laki dan perempuan itu harus sadar pada tugas dan peran mereka yang sebenarnya memang berbeda. Tapi perbedaan itu jangan membuat mereka terpisah. Justru sebaliknya, perbedaan itu haruslah membuat laki-laki dan perempuan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, sekarang Bapak ingin memberi tugas. Tugas ini kalian tulis ya di buku tulis agama kalian, dan boleh kok pakai buku tulis yang kelas 4 misalkan masih banyak, silahkan dipakai saja. Ya anak-anak, pertanyaan berikut ini perhatikan baik-baik, kalian catat.
tapi tidak usah dikumpulkan ya. Sekali lagi kalian kerjakan tapi nggak usah difoto, nggak usah dikumpulkan ke Bapak, karena minggu depan nanti Bapak akan mengirimkan atau Bapak akan menunjukkan kunci jawabannya seperti apa. Oke, anak-anak, silahkan lihat pertanyaan berikut ini dan kalian catat baik-baik. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak ya. Tetap sehat, tetap semangat, terus berdoa, terus berusaha, ora et labora, dan pasti pembelajaran jarak jauh ini walaupun mungkin dirasa susah di awal mungkin, tapi kita pasti akan bisa melalui ini dengan baik. Sekian dari Bapak, adios.